Jadi kalau gue sikat gigi tuh gue jadi dia kayak cowoknya. Kamu kenapa sih cowok banget? Dia selalu bilang, kamu kenapa cewek banget? Hei, cocok. Tiba-tiba dia lagi telanjang gitu, lagi baru mau pakai BH. Gue langsung ngeliat, lari gitu, dia langsung Nyebelin banget gitu. Terus gue cari. Kenapa sih harus yang serius-serius banget dulu? Entar dulu deh, kemarin kan udah serius, udah Jadi selesai. nggak serius dong waktu itu gimana? Mom and Dads and Geng Sehat, kita ketemu lagi di Ngoprek, ngobrol habis praktek di channel YouTube Gue Sehat. Saya Zoya Amirin, seksolog klinis. Mungkin biasanya Geng Sehat ngeliat saya tuh, wah saya ngajarin seks edukasi gitu ya sendiri. Tapi kali ini beda nih seks edukasinya. Saya akan ditemenin sama artis, selebriti, apa lagi ya? Apalagi udah itu aja. Seorang bapak. Artis, selebriti, dan kebetulan kami sudah kenal cukup lama. Betul. Gitu ya. Jadi inilah Geng Sehat ya, ada Ringo dan Sabay. Halo, saya Ringo. Saya Sabay. Iya, dan kita akan ngomongin tentunya kalau sama Mbak Zoya kita ngomongin seks. Seru. Kayaknya ini bahagia Bahagia. Karena kan untuk seorang pasangan suami istri ngomongin seks itu bukan cabul. Wajar dan justru kita mau mencari tahu bagaimana untuk supaya hubungannya lebih hangat. Jadi ini nggak porno ya, ini wajar. Ini wajar. Nggak mau. Seru. Tapi itu kan tandanya ini beda kan, cagur itu kan bukan ini loh, bukan Apa berarti having sex kan, kayak gini. Enggak, iya. Kan? Tapi Cari deh iya kalau di internet. Iya. Emang ini apa artinya? Bukan. Itu nggak selalu Ada artinya saat- having sex, artinya yang lain itu juga adalah apa ya, lambang bahagia atau apa gitu. Oh, bahagia. Oh, Bahagia. Oh, ya saya bahagia. Gue lupa tapi it's just not having sex. Iya, tapi nanti cari tahu sendiri ya. Iya, buat ntar yang cari tahu nonton. sendiri. Iya. Hafalannya beda soalnya. Kan aku lihat tuh di Instagram, ternyata kalian sudah 8 tahun menikah ya. Ya tahun ini 9. Iya, bentar Kami lagi 9. mau ke 9, benar. Wow, 9 tahun nikah. Dan ini terus- kita akan bertanya, yang lucunya adalah kita benar-benar nggak tahu akan ditanya apa. Iya. Kita bukan Nggak ada orang yang kisi-kisinya. boleh kirim pertanyaannya dulu terus kita sortir, nggak ada. Kita akan pasrah menjawab apapun nanti. Itu yang membuat saya bahagia, tau gak sih? Geng sehat, yes. Iya. Karena gini, jadi ini kan benar-benar edukasi ya gitu. Edukasi gini ya, seringkali orang tuh suka ngomel karena gini, ngapain sih suami istri buka-buka aib? Eits, tunggu. Bukan Kalau aib. KDRT itu aib. Yes, Ya. setuju. KDRT itu bukan aib, KDRT itu kekerasan gitu. Orang suka bilang aib, apalagi seks edukasi. Ini bukan aib dong gitu. Jadi kita mesti belajar dari pengalaman kita sama dari pengalaman orang lain Ya. gitu kan ya. Sometimes malah gue kalau ke temen gue untuk misal ngomongin seks tuh bukan mendalam gitu loh. Misal ngomongin fisik bini gua, enggak gitu. Bukan hal yang cabul gitu terkesannya. Cuman kayak ngomongin pengalaman. Lu gimana? Misal lu berapa kali berhubungan? Apakah lu seminggu sekali rutin? Apakah 2 minggu, sebulan gitu? Itu adalah hal-hal yang aib. Mungkin kalau misal lu ngasih tahu kekurangan di badan istri lu, masa Iya kan? gua nggak pernah kayak gitu. Misalnya ada momen dimana suami gue jeleknya begini, istri gue jeleknya begini, itu aib. Itu atau misal ngomong, gue tuh males deh, masa ada di bagian badan istri gua ada. Nah itu kan nggak pantas ya untuk gue Orang paham. tuh mesti bedain education sama aib. Benar. Kalau cuma sharing, gue kadang sama teman, kadang ada yang punya pengalaman, lu gimana seminggu sekali itu cukup nggak buat lo apa? Itu cuma masalah sharing yang bukan ngomongin detail sampai hal yang ngejelek-jelekin pasangan tuh enggak. Iya. Cuma pengalamannya masing-masing pasangan ini aja nih seperti apa. Dia juga kadang kalau misalnya dia ngomong sama temen ceweknya gitu ya, yang juga udah punya suami, terus dia ngomong, kadang misalnya kamu yang dulu pernah cerita sama kamu yang gini apa? Oh kita silent mulu ya gitu, soalnya tidur sama anak gitu-gitu. Jadi itu kan sesuatu yang, kalau gue bukan. Iya, mereka cerita pun juga jadinya santai. Makanya lu kenapa sih masih tidur sama anak? Kalau pisah tuh enak tahu gitu-gitu. Kadang kita juga, kadang kita juga ada momen ya, kita akan pisah juga ya. Iya nih, jadi gini ya Geng Sehat ya, waktu 8 tahun lalu aku kenal mereka, itu
kita tuh lagi makan di pinggir jalan literally ya. Yes. Oh my god. Warung tenda lah ya. Gue ngerti sih, masih baru pengantin baru ya kalau nggak salah waktu itu. Baru ya, Atau ya baru, iya, baru ya. masih lagi lucu-lucunya gitu ya. Tapi knowing full well mereka tuh sangat ekspresif. Literally sangat ekspresif soal sexual to each other gitu ya. Maksudnya menunjukkan ketertarikan seksual pada satu dengan yang lain tuh dengan sangat luar biasa gitu. Karena jadi gue lagi duduk di sana terus gue dengerin ngomong gini, wah gila seru banget nih pasangan. Dan setelah hampir 9 tahun kemudian ketemu, itu adalah pertanyaan pertama yang gue tanya ke mereka. Boleh dikasih tau nggak? Boleh. Boleh banget. Jadi waktu ketemu, dia begini, sini gue cerita nih, wah gila nih, Sabai nih gitu kan ya. Kalau saya lagi berdiri di depan wastafel, Lagi gitu. sikat gigi. Lagi sikat gigi. Gue lagi sikat gigi kan biasa gitu kan, Iya, ngedeket ke wastafel gitu. Agak nungging sedikit lah gitu ya di wastafel. Itu dia akan melakukan perbuatan-perbuatan merangsang. Apa merangsang atau ngapain ya? Sebenarnya bukan merangsang ya, lebih Isengnya gangguin dia aja. ya. Iya, dan gue inget banget hampir 9 tahun lalu si Sabai bilangnya begini, habis gemes sih pantatnya gemesin. Oke. Sampai sekarang masih. Pantat aku masih gemesin buat kamu. Karena mengganggu kamu itu menyenangkan. Jadi gue kalau sikat gigi tuh dia jadi kayak cowoknya gitu loh. Jadi gue digitu-gitu deh. Jadi kalau gue sikat gigi tuh gue jadi dia kayak cowoknya. Terus ditutup dengan cerot. Dia kayak gitu. Jadi menurut gue kayak sinting nih orangnya gitu. Dan sering sekali dia tuh berusaha kayak keras kayak dia cowoknya gitu. Itu kayak dia tuh sampai baru tadi pagi juga gitu. Tadi pagi kan kita biasanya duduk di teras gitu kan. Dia tete gue sama dia diremes-remes gitu, sakit gue bilang gitu, tapi dia ngeremesnya beneran. Gue bilang kamu juga sering gitu, kamu juga. Terus dia selalu bilang kamu juga sering gitu. Kayaknya aku nggak segitunya deh, gue cukup sayang sama bagian itu. Aku tuh dan hanya membalas apa yang kamu lakukan persis ke aku, tapi lebih gemes lagi gitu. Jadi gue kayak ganggu kan kayak gitu. So kalau itu ganggu, so what you find sexy? Apa yang menurut lo seksi yang pernah dilakukan sama Sabai ke lo? Kan dia tuh energi maskulinnya cukup kuat. Kebanyakan oknum laki-laki terintimidasi. Beliau ini tidak, ya kan? Gue malah Gimana? suka. Gue tuh kayak apa ya? Bu seksi. Gini, setelah pernikahan ke-9 ya berarti udah mau masuk ke tahun ke-9. Kapan sih anniversary? Juni. Bulan depan. Oh iya bener, bulan depan. Bulan depan. Juni ya. Kita akan ke-9 dan gue tuh masih sering Bener bulan Juni ya bilangnya. menemukan dari jauh gue lihat dia tuh gue masih mengagumi gitu loh, kayak lucu juga. Sikat ah. How? Nggak Karena tahu. gini, 2 tahun pertama pernikahan itu struggling paling berat ya. 5 tahun itu udah antara aduh tahan enggak. Ini meskipun tanpa anak Ya. gitu. Terus kalian sudah melewati 2 fase yang cukup berat ini. Jadi kan 2, 5 sama 7 gitu ya. Itu kita pernah bahas ya. Gimana ngelewatin Kayaknya itu? kita pernah bahas yang katanya nggak sahih gitu buat kita. Kalau ada orang bilang 2 tahun pertama berat, 5 tahun pertama berat. Kita pernah bahas kalau malah seru ya, malah seru-seru aja. Nggak ada yang kita berantem berat atau kepikiran mau pisah. Berantem ada gitu. Cuman kalau sampai yang berat itu enggak ya. Lu pernah cemburu nggak sama Sabai? Pernah nggak aku cemburu? Dia ini gengsinya tinggi, kalaupun Oh iya, pernah dia gua nggak akan gengsi. mengakui itu. Iya, tapi nggak ada sih karena dia tuh gampang banget dipercaya dari semua pasangan yang pernah gue punya gitu ya, pacar dulu sampai ke dia adalah orang yang kayaknya nggak perlu deh karena apa yang dia lakukan Tapi tuh berarti lu membuat dulu gue pernah percaya. cemburu? Waktu sama dia? Iya. Oh atau pasangan lain? Atau pasangan Sama lain Oh, atau sama pasangan dia lain doang? Sama- ada. Kalau sama aku Kalau sama pernah dia? nggak? Enggak sih. Yakin? Ada ya? Nggak tahu. Yang mana? Kalaupun iya kamu juga nggak akan pernah. Omongin ngaku. dong, yang mana? Aku nggak tahu makanya aku nanya. Iya. Nggak? Nggak pernah Enggak sama sih. sekali. Soalnya gue tuh suka keluar Sekarang jadi kan istrinya pemenangnya seksi gitu loh. begini ya. Enggak, dia tuh pernah waktu PDKT, dia dideketin sama cowok juga. Cowoknya cakep banget, gue tahu gitu. Tapi gue denger dari temennya si cowok, dia maunya sama gue. Jadi gue kayak merasa menang. Oh, dia gitu. percaya dirinya sangat tinggi. Iya, terhadap dia tuh Oh, percaya dirinya baiklah. sangat tinggi. Kalau pasangan gue yang lama misalnya, dulu-dulu tuh ada aja gue jelas karena emang tingkahnya mencurigakan gitu loh. Dan lebih ke penasaran kok lo udah ketahuan banget bohongnya ya gitu. Lebih ke bukan iya, soal iya. jealousnya sih gitu, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke gue tahu kalau bohong. Nah kalau dia tuh nggak pernah punya kelakuan yang ngebohong, tapi Yang Karena aneh-aneh memang lah ya. Aku dulu juga sebelum nikah pun, aku punya temen cowok juga banyak pergi berdua sama mereka pun
juga cukup sering gitu dan dia pun tahu Gua nggak dan apa-apa aku kenalin juga. juga. Iya, Dan iya. Nah dia buat tuh aku temen ya temen punya gitu. cara yang kayaknya memang nggak perlu dicemburuin kalau dia cabut sama temennya cowok. Hmm. Dan dia tuh sangat santai untuk aku nanti mau pergi sama ini, abis itu ya kita ketemuan, ditemuin juga sama cowok itu. Jadi beneran kayak temen, dan gue percaya pas ngeliat mereka tuh memang temen dan gak ada yang perlu dicurigain anyway. Kayak sekarang, kalau sekarang gimana kehidupan setelah menikah? Gak ada juga, dia di rumah mulu. Kadang dia jarang jalan-jalan, lebih seneng ngundang temennya ke rumah. Jadi gue Biar nggak repot ya. iya, jadi gue kayak ya nggak ada celah buat gue cemburu sih gitu. Kalau lo cemburu nggak sama dia? Ayo cemburu banget, parah. Dia takut kehilangan, nangis di kasur, kemalaman gitu kayak, ih suami gue kemana gitu, seru banget ya. Gue pengen banget ngerasain gitu kayak, hai, di mana kamu? Aja gitu. Ya kasihan tapi enggak. Sayangnya enggak. Jadi gue suka berhalusinasi sendiri aja. Kalau di Instagram di caption gue Itu tuh kayak kalau minta banget digodain. ya kalau misalnya ada misalkan katanya kehidupan setelah menikah itu berat ketika ada yang godain, itu cobaan. Gue nggak ada ya. Terus gue kayak kalau ada yang godain misalnya, gue tau lah mereka kayak apa mencoba, halo mas gitu. Kalau biasa aja, tapi pasti ganteng apa? Ada godain, please godain gue gitu. Please cobain dulu. Malah iseng mau nunjukin kalau ayo dong cemburuin gue malah Karena biasanya kan kapan sih lu bisa disebut setia gitu? Kalau lo setia tanpa godaan mah nggak Iya. laku, itu bukan Iya. setia dong. Dan Berarti itu pun juga kamu juga bukan pernah pilihan. berapa kali nanya gitu, kamu tuh ada yang godain gak sih? Kamu tuh ada yang godain gak sih? Gitu mulu. ya nggak mungkin lah lu nggak ada yang Karena godain gue dong. pernah bilang sama dia, gue kalau misalnya jadi suami orang lihat lu sih, gue godainnya akan lu sih, gue bilang gitu. Iya, gila kan? Gila kan nih orang? Tapi kan ya kalau gue ternyata nikah sama orang lain, terus gue akan ngelihat Sabai gitu, gue coba deketin lu sih, gue akan coba selingkuhnya malu sih, gitu, sama dia. Mumpung nikahnya sama Iya, lu gue kata orang selalu lain. bilangnya kayak Good gitu. choice. Terus masih di pernikahan ke-9 ini, gue tuh masih sering merhatiin dia kayak ketertarikannya tuh udah beda. Bukan Iya. kayak zaman dulu muda lu terlihat keren atau lu terlihat gimana dan lu suka. Malah kadang-kadang sesuatu yang nggak dia sadarin. Dia capek ngurus anak tidurnya sampai ngerengut gitu, mengernyit dahinya tuh menurut gue itu udah seksi. Oh, Terus oke. iya, terus gue suka segala sesuatu perubahannya dia, kayak misalnya uban udah mulai nongol lagi, keren ya gitu loh. Karena kayak Nadya Hutagalung, tau kan berubah. Bayangannya dia tuh Iya. udah dia Hutagalung. Iya, gue ngefans gue sampai bilang sama dia kalau Nadya Hutagalung sampai suka sama aku, kamu berdoa aja ya. Cuma itu saingannya Iya, ya kayak. berdoa aja gitu. Kenal juga untungnya enggak ya. Dan kayaknya dia suka sama gue juga sulit ya. Cuma maksudnya gue dari kecil udah ngefans gitu sama dia. Dan ngelihat apa ya, kan dulu gue pernah lihat dia mudanya gimana. Iya. Perubahan-perubahannya tuh menurut Kan gue cukup lama pacaran bukan? enggak. Lama ya, nggak 3 pacaran? tahun ya. 3 tahun. 3 ya, tahunan 3 ya. tahun. Itu lama. Ya, oke. Oh, lama ya itu. 3 It's tahun. good. Ya, jadi kayak perubahan, gue udah pernah ngelihat dia dalam kondisi muda dan prima. Iya, kamu juga dulu rambutnya agak Iya. gondrong dikit, tebal, semakin menipis. Betul gitu. Uban di Di mana-mana. mana-mana, belum yang di dalam-dalam Nah, ini, di gelambiar-gelambiar mana-mana, ini. gitu Nah, maksud kan. gua, kan gue pasti ya kalau lu nggak punya pasangan, ketika lu apa ya berubah ke arah yang nggak semakin baik itu bentuknya, mungkin ada apa ya, ada sedikit rasa kepercayaan diri yang berkurang lah gitu. Iya. Tapi iya. kalau berpasangan, setiap perubahannya gue kayak punya temen gitu loh. Kita bareng gitu. Kayak misalnya apa segala macam, terus Iya, perutnya lucu iya, sama. sama gitu sama. Gue kadang suka aku nggak perlu pegang tete kamu, aku pegang perut kamu, sama rasanya sama gitu, kayak menurut gue lucu aja gitu hal-hal yang kita bercandain apa segala macam. Terus apa ya? Ayo kita berubah bersama gitu, menua bersama tuh proses yang indah ketika dijalaninnya tuh bareng. Dan ayo kita ketawain setiap perubahan ini Tapi gitu. pilihan yang berat buat pasangan suami istri itu adalah bagaimana memilih untuk mencintai pasangan lagi dan lagi gitu. Iya, Terus modal kalian tuh apa gitu untuk bisa merasa tertarik. Karena kan ketertarikan fisik itu ya kayak tadi kan bisa hilang. Nggak semua orang bisa ngelihat uban, perut gendut, stretch mark itu adalah sesuatu yang seksi kan. Gimana lu bisa Nggak tahu. kalian bisa saling menemukan itu adalah sesuatu yang seksi gitu.
mempertahankan itu menurut gue tuh challenge paling besar gitu. Gini, Ini kita mesti belajar dari mereka kan. enggak. Jadi Jangan, karena kita justru juga tidak menyadari kita gimana nggak pernah caranya. nggak pernah compare, nggak pernah apa kayak gini. Gue sering dengar, oh yang menarik adalah terakhir ya aku cerita sama kamu kan Apa tuh? di beberapa temen yang ngomongin operasi tete. Heeh. Ya, terus dia menceritakan operasi tete yang dulu sampai sekarang canggih, bentuknya nggak selalu bulat, sekarang tuh bisa kayak normal apa segala macam gitu. Natural gitu. Bahkan gue nggak pengen dia untuk operasi tete gitu. Hmm. Ya nggak usah ya gitu, kayak gue udah suka dengan apa yang ada dan menurut gue lucu gitu. Misalnya dia bilang gini, ya gue nggak apa-apa sih, lu nggak apa-apa, tapi gue kepengen aja nih Dia minimal ngencengin gitu Dia- ya, dia- nggak operasi, misalnya Dia sampai nggak begitu. akan apa-apa, nggak apa-apa apa-apa juga juga. gitu. kalau kamu mau operasi Iya, dia tuh tipe yang seperti itu, iya kan? berapa? Biayanya mahal nggak? Oh beda ya. Gak usah lah, mahal sih, liburan Ya, aja. kalaupun misalnya bisa dan kalaupun mungkin suatu saat aku mau gitu, aku rasa sama dia pun juga nggak akan Nggak jadi masalah. Iya, gitu. itu badannya dia, gue hormati itu. Tapi ya pasti ada diskusi gitu. Emang kenapa? Maksudnya Iya. jangan karena yang gue nggak mau adalah ketika dia itu gue nggak pede di depan lo. Aduh jangan, karena gue nggak pernah mempermasalahkan bentuknya seperti apa gitu. Karena ternyata yang gue sadari adalah bukan bentuknya, tapi reaksi setelah gue kayak payudara itu yang gue suka tuh bukan cuman bentuknya. Tapi ketika gue memperlakukan dengan nice sekali payudara itu, reaksi lo itu gue suka. Dan siapa yang punya payudara itu juga kan? Iya, Jadi siapa yang punya pengaruh. payudara itu gitu. Jadi gue tuh emang nggak tahu ya, dari dulu tuh nggak semata-mata tete gede suka gitu apa, enggak gitu. Tapi apa gimana? Nggak ngerti kalau jadi pertanyaannya kalau misalnya apa yang membuat bagaimana kita bisa tertarik, gue sih sampai dengan hari ini ada aja gitu yang dia Tiap hari diam. dijailin gitu. Kalau kita lewat papasan nih, misalnya papasan dia dari Saling kamar toel. mandi atau gue mau ganti kamar mandi, pasti dia pegang ini gue, gitu. Gue pasti pegang ini gitu. Jadi kayak Masih, gitu. masih. Masih kayak Dia gitu mereka masih. konsisten loh Kita selama tuh masih sekian suka saling mengganggu. Kalau misalnya gue kebetulan masuk kamar gitu, tiba-tiba dia lagi telanjang gitu, lagi baru mau pakai BH, gue langsung ngeliat lari gitu, dia langsung Nyebelin banget rupanya. gitu, terus gue cari gitu dan itu tuh masih sampai sekarang gitu. Nggak tahu, karena gue cuman punya dia untuk itu, untuk segala macam bercandaan apapun. Masa sih lo nggak pernah tertarik sama lo? Gue bukan tertarik, gue bisa komen, wah cantik ya dia orang, atau dia orang keren ya gitu. Tapi untuk Tapi berkomentar sama merasa tertarik itu dua hal yang berbeda. iya. kan? Tapi untuk Atau ngerasain, untuk melakukan sesuatu terhadap rasa tertarik itu yang lebih Iya. problem kan. Iya, tapi benar. untuk ngerasain kayak perayaan tertinggi dalam asmara yang bisa kita bilang seks gitu ya, perayaan tertinggi dalam asmara. Bukan seks. orgasme ya? Apa? Bukan orgasme. Oh iya juga, itu lebih tinggi lagi ya. Iya benar-benar. Betul juga. Iya juga. Pokoknya seks. Kalau seks doang belum tentu enak. Seks doang belum tentu orgasme. Enak. Curang. Maksudnya Mengatakan selama ini kan, pikiran kamu iya tapi juga. yang gue punya tuh kan dia ya gitu. Jadi pengalaman gue dia segala sesuatu yang sifatnya seks tuh segala pengennya gue tahu satu sama lain gitu. Kalau Iya. kita having sex tuh gimana, gue maunya apa. Gue bukan orang yang mendem, gue selalu omongin sama dia. Kurang apa segala itu macam, dia. aku ngomong selalu nggak sih? Dengan Dan aku juga kalau ada yang nggak nyaman atau gimana, aku pasti bilang gitu. Nah, Pokoknya omongin. biar sama-sama enaknya aja. Iya, Gimana. kalau misal katakan ada orang lain misalnya, gue punya perasaan itu, cakep apa segala macem, tipe gue, seksnya kan nggak tahu, lu masih harus nebak, dan lu harus ada adaptasi. Nah, proses adaptasi ini adalah proses yang panjang nggak sih gitu? Iya. Dan menurut benar. gue dulu kayak ribet, sekarang tuh ribet gitu. Kayak misalnya, gue pernah kepikiran nggak lu selingkuh? Gue tuh udah capek duluan ngebayanginnya, kayaknya ribet dah. Ribetnya pertama ngumpetinnya, mikirinnya, di teleponnya. Sedangkan kita diteleponinnya. handphone aja bebas nih, nggak pernah saling ngecek. Tapi kalau lu mau ngecek kayak misalnya aku mau lihat dong Bisa. foto yang kemarin kamu fotoin, kan gue motret dia terus gue simpen, silakan aja, nggak ada yang perlu. Bahkan notif WhatsApp apa segala macam ya nongol semua tuh, gue nggak ada yang Kadang gua- WhatsApp-nya dia connect laptop aku lagi pakai. Toto dia belanja gitu kan lewat WhatsApp-nya. Belanja apa kamu? Iya gitu dia tahu semua. Jadi maksud gue kayak nggak ada gue tutup, dan proses untuk Untuk kesana bukan belanja orang kan dia belanjanya itu. Iya. Benar. kayak gue capek kayak mikir prosesnya kayak nanti bakal ngumpet ya kan, terus beralasan pergi kemana ternyata kemana, itu tuh bukan proses yang ribet ya. Tapi dulu kenapa lu
kenapa di antara semua orang lo milih dia sih? Kenapa lo milih Sabaya? Ya maunya dia doang. Enggak sih, enggak. What's so special about her? Nggak tahu. Justru gua tuh kayak apa ya? Dia tuh Kok berani banget nih kan? Makan- Nikah kan seumur hidup ya? bahkan gua tuh Maksudnya, well, Iya, dan dia kan dulu juga sempat takut nikah gitu. ya itu isu cowok kayaknya. that's what I heard. Iya. Isu cowok tuh Di kayak pembicaraan kita waktu itu Iya, gitu kan. mungkin Ini. karena budaya patriarki itu tuh yang gue juga sebel banget tuh. Dimana gue tuh banyak banget ditakut-takutinnya. Kalau lu cowok tuh banyak banget ditakut-takutinnya. Kalau Ya. lu nikah nanti lu kepala keluarga. Lu akan bertanggung jawab Tanggung jawabnya semuanya. Lu mesti Lu harus kontrol ini. semuanya. Pas kita nikah kayaknya gak gitu-gitu amat deh. Jadi gue sekarang tuh kayak suka protes kepala keluarga. Serahlah siapa mau kepala keluarga. Nah kalau ngeliat peranan kayak kuatan dia gitu. Kayak jagoan dia serah. Gue gak penting dengan jabatan itu gitu loh. Nah, Apa segala it's macem. true. Karena menurut gue kalau ngeliat peranan loh. Semuanya bukannya ada tugasnya. Ada Masing-masing. peranan masing-masing. Bukan Iya. tugas ya. Kalau tugas kesannya kayak job desk gitu kan. Maksudnya peranan masing-masing yang gue bilang sama kuatnya. Dan gak bisa kalau salah satu gak ada gitu loh. Keluarga ini tuh gak bisa. Kayak misalnya ngomongin apa. Gue nggak tahu ya, pendidikan ke anak, lo gue yakin dia jauh lebih jago ngedidik anak gue. Kayak misalnya nafkah, dia juga kerja kadang-kadang gitu. Malah pendapatan kita kadang suka bareng dan segala macam. Kita punya kekuatan yang sama soal itu. Jadi gue nggak ngelihat ada sisi gue yang lebih, gue mengagumi dia jauh di atas gue. Dia tuh menurut gue jauh lebih terserah menarik, jauh lebih hebat. Jauh lebih berkemampuan. Gue tidak Sebenarnya ada itu ngerasa bukan- gue di atas dia tuh nggak ada. Sebenarnya bukan gitu banget. Sebenarnya kamu itu adalah orang yang sangat suka dimanja dan Gua aku tuh manja. bisa manjain orang. Yes. Jadi dia akan kayak, wah ini gimana sih aku nggak bisa. Dan aku suka gemes orangnya, sini aku aja. Gitu. Keluar maskulinnya. Ada satu perkataan gue selalu bilang sama dia, kamu kenapa sih cowok banget? Dia selalu bilang, kamu kenapa cewek banget? Hei, cocok. Kayak gitu. Nemenin anaknya main roller coaster. Dia, yang ekstrem-ekstrem pasti dia. Gue udah males. Nonton horor dia. Dia, gue gini, dia akan gini. Terus gue kayak gini lagi. Mantannya gitu. Ya. Udah belum. Gitu dia. Lucu banget. Terus apa yang bikin lu suka sama dia dulu? Kenapa pede banget bakal nikah dan dilindungi? Kalau gue sih dan pede bakal banget diterima sih, gue sama-sama pede gitu? ya. Pede banget gue. Apa ya yang bikin menariknya dulu tuh mungkin pas awal kenal juga timingnya pas aja gitu. Kayak jodoh Awal aja kenal. gitu ya. Ketemu kita tuh nggak pernah jadian ya. Oh, oke. Ya Jadi nggak pernah ada beneran, kata ya jadian, udah, punya tanggal ngejalanin. jadian nggak punya. Ngejalanin aja tuh. Sebenarnya Oke. agak bahaya ya, tapi bisa survive loh. Bahaya karena nggak ada komitmennya ya. Iya, Nggak ada bener. komitmen bahayanya. Tapi enggak emang mungkin kayak- karena itu kita mungkin jadi lebih santai ya. Tapi bukannya Iya. yang walaupun kita nggak jadian tapi kita deket sama ini sama itu Nah. enggak juga gitu. Kita tetap deket tapi nggak pernah ada status jadian gitu. kayak Tahu-tahu ngerasa sama-sama tahu, kayak ngerasa nggak perlu lah, udah sama-sama Ya. dewasa ya gitu. pergi hayu jalan hayu tahu ya pacar Sebenarnya- aja udah. Sebenarnya gue gitu. kayak bukannya gitu sih. Sebenarnya gue tuh kayak nanti kalau nggak nikah percuma juga, udahlah Ya, gitu. ngapain gitu. Ngapain lah jadian-jadian ini gitu, karena punya isu yang tadi kan, isu yang dimana kayaknya gue kok punya takut untuk melangkah ke situ. Baru pas akhirnya gue ya udah dan deh kita kayaknya. sama-sama baru putus dari hubungan Ah, yang cukup masing-masing. lama gitu. Ya. Tapi berani juga ya kamu misalnya kan, apalagi dia punya komitmen issue ya Oh, kan, iya. at least pada waktu itu Betul, disangkanya gitu. betul. Kan langkah berani juga buat Sabay gitu. Iya karena mungkin ya dulu aku baru putus hubungannya cukup lama 4 tahun sebelumnya. Terus pada saat itu juga masih muda. Jadi kayak kenapa sih harus yang serius-serius banget dulu? Entar dulu deh, kemarin kan udah serius udah Loh, jadi selesai. nggak serius dong waktu itu gimana? Loh awalnya dong gimana sih? Oh ya, awalnya. Awalnya. Dimarahin kan? Jadi ya udahlah jalanin aja gitu. Aku mau tetap happy dengan hidup aku kok gitu. Jalaninnya bukannya yang akhirnya wah deket sana deket sini, enggak juga ya, sama dia ya udah jalanin aja itu. Nah. Tapi aku nggak mau sampai yang stres dengan ini gitu. Happy-nya lagi di sini gitu. Kalau Iya, udah happy di aku situ tetep- kayak ngapain lagi sih? Ya nggak tahu, ada happy di tempat lain ya nggak tahu yang deketnya dia gitu. Tetap jalan sama teman-teman segala Iya. macem gitu kayak ya udah gitu. Kejelekannya Ringo yang dulu sebenarnya lu udah tahu dan sekarang lebih Masih besar ada. dan Oh. lu bisa toleransi itu apa? Ada ya kayaknya. Yang berantem kita terakhir apa sih? Apa
apa ya? Soalnya kalau berantem kelar mulu apa ya? Ada. Apa? Yang mana? Yang kamu nggak suka apa? Aku tuh apa ya? Aku ikut berantem kita terakhir ya. Berantem kita terakhir itu apa ya? Apa sih? Buruknya aku yang dulu terus sekarang bisa kamu toleransi. Berantakan aku udah nggak seberantakan itu lagi ya. Iya. Apa ya? Bentar ya. Apa dong? Yang dulu ya. Yang dulu akhirnya apa? Apa ya? Pasti ada kan? Ada sih, tapi berantem Kamu juga kita tuh udah bentuknya siap. selalu beda-beda, nggak pernah. Temanya beda-beda. Temanya beda-beda dan Berarti selalu selesai ya, selalu ya. selalu dan nggak pernah berhari-hari, pasti Dan hari nggak- itu juga selesai. Nggak yang dipendam gimana gitu. Jadi Iya, bahkan Ya walaupun gak usah hari itu banget, tapi seenggaknya enggak kok misalnya terselesaikan gitu ya. sangat Iya, dan iya. terselesaikan langsung dengan seks gitu. Dan Make up seksnya sex, biasanya make up sex. lebih hot gitu. Gitu. Tapi jangan hati-hati loh, karena ada orang yang gini, karena make up seksnya tuh enak banget, mereka cari gara-gara sengaja untuk make up seks. Pernah nggak gitu kalian? Enggak sih. karena bagian Enggak sih. berantemnya pun itu nggak Iya. enak gitu. Iya. Jadi ya, Ya berantemnya nggak enak, Boleh. tapi biasanya makin gak enak makin enak. Karena Enggak. tensinya kan tinggi banget. Ini- gitu. Kalau ini- seks juga kan tensinya tinggi. Benar. Ini tidak boleh dilakukan. Kita melakukan kesalahan kemarin. Don't do this at Ya. home Jangan ya. ya. biar sehat. Jadi kita terakhir tuh berantem gede. Kita sampai wah puyeng segala macam sampai akhirnya udah baikan dengan sendirian di hari itu juga di perjalanan pulang di mobil. Kebetulan kami melewati tol yang sepi. Terus apa kita di sini aja? Tidak boleh dilakukan. Pertama itu berbahaya, ya kan? dan tidak kita lakukan juga. Karena memang tidak mampu. Udah mencoba tapi kok sempit ya. Kayaknya susah ya cuy. Kayaknya susah ya, bahaya. Ya udah, nggak usah ntar aja di rumah ya. Gitu. Sexpectation itu Iya, namanya, geng sehat. Walaupun Jadi, kan udah sepakat ya. seringkali tuh apa yang dilihat, apalagi di film-film porno itu tidak seindah aslinya kayak Iya, betul. shower sex, taunya airnya masuk-masuk di mata, bathtub sex, kepleset-pleset. Betap kan? betap Ya kan? kita kurang Ah, gede sempit ya, aja sempit ya ya. betap kita ya. Dia riuh ya, airnya kemana-mana Mungkin ya. ya. Gimana sih? Mungkin kalau di film-film mungkin betapnya gede-gede ya. Tapi betap kita kecil banget ya. Iya, Kita ribet, mencoba. ya kan? Iya. Di mobil, oh kayaknya tuh bisa tuh gini. Kenyataannya nggak semudah itu, Iya, gitu ya. Jadi iya, hati-hati dengan expectation gitu. Kadang-kadang kita pikir, wah di fantasi kita begini-begini. Kenyataannya nggak kayak gini. Ya sudah lah Iya, ya. saya cari tidak yang menyarankan sekali lagi. simple aja. Saya pertama takut kalau ada Pak Polisi yang nonton dan kenapa saya tidak melakukan itu? Sempat nggak sempat jadi, Pak, nggak tersirat ya, sempat tersirat. Kan penjahat itu baru dikatakan penjahat kalau ketika sudah melakukan. Ada niatnya memang, tapi saya tidak melakukan Pak, nggak jadi. Jadi nggak melanggar ya. Aman. Oh ya aman. Nah terus dengan ini kan gairah seksnya mereka tuh bisa bertahan ya, dan mungkin rahasia yang perlu juga kita tahu, bukan rahasia sih, maksudnya cara bertahannya apa sih gitu, kayak gini, orang yang gak punya anak aja yang memang pengen child free gitu ya, ketika melewati 9 tahun pernikahan tuh pasti ada masa-masa di mana nggak capek, nggak juga lagi gimana-gimana, nggak mood aja having sex, dan itu bisa keterusan lama, apalagi kalian yang punya anak. Beda kan punya anak ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya gitu. Nah, fase-fase kehidupan seks kalian tuh gimana? Ups and down-nya pada saat lagi sebelum punya anak, sesudah punya anak kesekian gimana gitu. Mau kamu dulu nggak yang jawab? Oke. Kalau awalnya kita ups, terus memang ketika punya anak pertama. Apalagi baru lahiran ya. Anak pertama baru lahiran dan waktu sebagai ibu baru yang rasanya ingin perfeksionis banget untuk anak pertama, apa-apa aku hands on sendiri sampai capek sendiri. Udah jadi sih. kayak dulu aku manjain dia, bisa tiap hari aku pijetin. Iya, Aku sangat manjain, dimanjain banget. beneran aku Ya. sangat manjain. Oh, pasti kehilangan banget tuh. Oh, itu ya, dia. ya. kan? Dan itu aku nggak sadar loh, maksudnya aku tuh nggak sadar kalau aku segitu Terokupasinya sama banget anak untuk Ringo gitu. Oh, sempat protes gua ya. Cuman kayak dulu, ya kamu ngertiin dong kan aku ada anak nih gitu. Egoisnya pada saat itu adalah memang aku terlalu fokus ke anak, aku selalu minta di ngertiin. Memang setelah dipikir-pikir ya aku juga nggak ngertiin dia gitu. Jadi memang fase Dan ini seksnya itu sangat turun sekali karena aku nggak ada keinginan kayak aku nggak pengen, aku capek. rasanya aku apa gitu udah nggak ada karena waktu itu. secara psikologis tuh udah stres dulu. Udah mumet ya? Tapi yang kerennya dari dia gitu ya,
makanya kan komunikasi ya, gue selalu percaya, nggak tahu ini benar atau nggak, karena gue nggak pernah ngomper, nggak tahu yang benar yang salah, tapi kita tuh emang selalu ngobrol. Gue tuh nggak punya tembok atau yang ngehalangin gue untuk nggak ada sesuatu yang bisa gue obrolin. Gue selalu ngobrol sama dia. Jadi teman-teman maaf kalau menceritakan sesuatu masalah, sesuatu rahasia sama gue pasti share dengan istri gue. Nggak mungkin Udah enggak. paket ternyata. Asli. Ya, geng sehat. Ada temen gue yang bilang, ini jangan ketahuan Sabay. Oh sorry gitu, kalau Sabay gue nggak mungkin nggak ngomongin ini ke dia juga gitu loh. kayak kamu jangan bilang-bilang ya. Itu cuma antara kita berdua. Gua cuman, Jadi kalau kasih tahu rahasia ke mereka udah gua pasti udah akan mereka sepaket, saling ya, bilang udah berdua. Gue nggak ada yang seru gitu temen cerita. Ya, Sama dia tuh seru gitu. ya. Terus kalau yang gilanya lagi ketika permasalahan dia lagi turun gitu, tiba-tiba dia tuh, karena kita ngobrol kan, gue protes tadi. Nah, padahal dia tuh lagi nggak ada moodnya gitu. Tapi dia tuh mau cuman buat kasihan sama gue, memuaskan gue. Dia tuh mau. Dan efeknya apa? Dia nggak pernah protes. Efeknya tersiksa kan. Iya. Di mana gue tahu? Nah, maksud gue adalah mungkin buat pasangan. Ekspresinya dia pasti. Iya, ya. lihat gue tuh ngelihat dia. Gue juga bisa ngelihat dan iya ngerasa awalnya mungkin gue juga lupa ya. Dia tuh cuma mau muasin gue. Pada suatu hari ternyata lecet. Oh my dalamnya God. dia. Dia cuma Mungkin aja. bilang sakit-sakit. Setiap dia bilang sakit ya gue jadinya pelan-pelan kan. Pada saat itu awal punya anak ya. Iya. Sampai akhirnya dia cek ke klinik. Waktu itu emang cek buat sekalian rutin ya ke sana ya. Aku lupa. Kayaknya rutin bawa Biorka dulu ya. Nah terus akhirnya diperiksa itu sampai gue tuh dimarahin sama susternya. Pak lihat pak. Gue langsung anjir nih, kayaknya gue sama susternya dipaksa kayak perkosa gitu kayak. Gue tuh kayak hah? Gue kayak dimarahin sama suster. Lihat pak, ini tuh sakit pak, ini lecet pak. Gue suruh lihat sakit. Karena aku sedrop itu. Nah akhirnya Oh gue kasihan dong. Padahal kan gue kayak Dia trauma langsung. Gue trauma langsung kayak gila tuh sakit Padahal banget ya. Aku tuh bukannya yang kayak menolak nggak mau, tapi Iya. hasratnya itu nggak ada aja. Hasrat seksnya itu nggak ada gitu. Akhirnya dari situ kita masih ngobrol lagi kan. Gue kayak aduh gue minta maaf ya sama lo ya gitu. Gue nggak tahu Oh my God. karena dia nggak pernah bilang sama gue dia kesiksa, dia cuma aduh sakit gitu. Tapi gue Cuman mencoba berasa pelan sakit, gitu. Dan Gue mencoba pelan lagi. nggak ngerasa terpaksa juga Iya. padahal gitu. Karena gue ngerti dia tuh pengen muasin gue. Tapi anatomically memang nggak Memang. siap aja gitu. Badan kita kan nggak akan bohong kan. Gue dimarahin susternya. Gue kayak Dia yang trauma. gue tahu nih gue kayaknya disangka suami merkosa istrinya gitu yang marital rape. iya gue kayak Oh anjir, my gua- god, Ringo. gue merasa berdosa kan gue. Abis itu kita ngobrol waktu itu apa? Akhirnya kita baru beli pertama kalinya kita Gel. beli gel. Nah dia agak lumayan ya pas ada gel itu akhirnya. Bantu. Untung Tuh, ada gel ya, itu gitu geng loh. sehat, please note this. Baru pertama kali berhubungan seks ya, menikah. Meskipun udah sering berhubungan seks, namanya juga menikah ya, udah beli aja. Baru habis melahirkan, udah lama nggak hubungan seks atau LDR, memasuki masa premenopause atau sampai menopause masih bisa hubungan seks, tapi please pakai gel, jangan kayak orang susah ya. Karena ya bisa kayak begini. Pada sebenarnya kan bukan yang nggak mood banget, kita tuh juga bisa tetap, apalagi relatif ya bagi perempuan, masih bisa enak loh meskipun nggak orgasme. Ya. Nggak apa-apa. Ya, benar. Masih bisa enak, bener. Kalau laki-laki kan, ayo kamu udah dapat belum yang, kamu udah dapat belum? Nggak apa-apa, Iya, gitu. Nggak nggak dapat apa-apa orgasme tuh nggak apa-apa, selama itu enak buat perempuan. Oh, Jadi gitu? Enggak, gue tuh ya. pakai gel, penting pakai gel. Ya, Iya, karena dan itu kita sangat mau terbuka kok. Sangat mau terbuka untuk kualitas hubungan. Maksudnya gini, bukan soal seks, enggak. Ya, sehari-hari. Seks juga adalah hal yang ada Part. di dalamnya gitu Iya, loh. iya. Dimana kita tuh ngobrol, seksnya tuh apa? Bahkan masalah gue apa? Gue tuh pernah loh datang ke Mbak Zoya ke tempat kliniknya. Waktu itu permasalahannya adalah ya pas part bini gue lagi susah dan susul kebangun, gue nggak tahu harus kemana gitu. Dan dia bilang kok ke aku gitu. Ya, Mau gue ke Mbak Zoya gitu. Karena kenapa emang gitu loh? Karena gue tuh nggak mau sampai gue harus cerita sama temen misalnya. Karena ini Iya. masalahnya kan, ini masalah gue Ya tahu. kan pasti akan sampai akan lagi makin merasa terekspos kan. Iya. kalau misalnya Jadi gue harus cerita ngomong ke sama temen. orang yang tepat gitu. By the way, thank you waktu itu membantu sekali. You're welcome. Terus dan gue tuh sampai gini, gue nggak mau kalau misalnya kekecewaan ini gue tumpuk sampai suatu saat gue nanti takut ada timing di mana tiba-tiba bertemu dengan siapa, Iya. ya kan?
bertemu dengan siapa dan malah gue mencoba untuk mencari di orang lain. Pelampiasan gitu. Atau nggak gini ya, Iya. yang paling ngehe tuh sebenarnya adalah ketika ada orang yang salah datang pada waktu yang tepat mengatakan semua yang kita butuhkan. Bener. Iya, Kan iya, kita iya, bisa kelepek-kelepek juga. Ini kita Nah, manusia, gue nggak tahu kan. proses Males itu, banget. tapi maksudnya kalau sampai itu terjadi, berarti pertaruhannya besar sekali. Iya. Anak yang gue cintai, keluarga yang gue cintai, gitu loh. Gue cinta sekali keluarga ini, anak gue, dia, semuanya. Bukan hubungan gengsi gue. Keluarga ini tuh gue cintai sekali gitu, hubungan Umur antar 9 segala tahun dia masih macam. gengsi. Gengsi gue. Emang aku juga. Nggak mana kita kalau lebih aluf gue nih, geli. Ya Ini cuma orang nyebelin ya, pokoknya nyebelin banget nih orang. Kalau dibandingin sama perannya dia nih di keluarga Cemara gitu. What's the big difference? Beda banget. Gue tahu sih beda banget, gue pengen aja denger sama yang Beda ngomong. banget. Dia ini bapak yang konyol. Kadang tuh Of course. kayak kalau bisa apapun aku yang lakuin, mending aku aja yang ngelakuin daripada dia yang Lu ngelakuin. nggak tertegun lihat dia di keluarga Cemara kayak suami gue bisa nih, gue tahu itu acting, tapi Iya. kan, Tapi oh my ya, god, ya. Tapi bagian ada kan yang abah itu marah-marah. Dia banget nih. Oh, Kalau Ya, kalau marah kayak gitu. Kalau marah gitu, kayak gitu. oke. Tapi kalau misalnya other than that, enggak ya, dia enggak. manja dia ini. Iya, gue manja sama dia. banget. Gue tahu dia bisa manjain gue, jadi kayak seneng gue dimanjain tuh seneng. Kayak misalnya kita tidur kan masih bareng sama anak-anak. Ya. Kadang posisi anak ada di mana terserah mereka, aku ngikutin gitu. Kalau dia posisinya udah satu aja di pojokan udah gitu. Anak yang kecil nih di antara Ringo dan aku misalnya. Terus anak itu tidurnya miring. Dia bisa ya, Win. Itu anaknya tidurnya miring nendang aku. Apa susahnya dia sendiri yang mindahin? Kenapa nggak pindah? Oke, gue punya alasan. Gue punya alasan. Oke. Karena kalau gue mindahin, terus nanti anaknya tiba-tiba misalnya rewel atau nangis, Bangun. nanti kan dia langsung ngeliat gue, set, gara-gara kamu, gitu loh. Jadi lo lebih mendingan emaknya disalahin daripada Ya. bapaknya Karena kan, disalahin. bukan, karena kalau anaknya nangis, dia akan terbangun juga terganggu. Jadi mendingan bangunin emaknya. Dengan bangunin emaknya tanpa ngerasa terganggu. Mari kamu lebih tahu bagaimana cara Dan akhirnya memutar gue tuh anak itu. udah refleks aja akhirnya. Oh iya. Terus besok paginya ngapain ya? Nggak protes ya? Terus dia bisa pindahin sendiri gitu. Dan itu sering terjadi. Di rumah sama anak-anak ada good cup, bad cup gitu nggak sih kalian? Did you play that kind of thing? Kalau di depan anak tuh biasanya kita sepakat. Iya. Kita nggak pernah di Iya. depan mereka That's tuh kayak berdebat kayak gitu. Kayak misalnya kamu Kok bisa? jangan. Kalau kan nggak selalu pasti bisa sama dong. Kok bisa sih? Iya, Kayak kalau misalnya kita nggak ada sama yang nggak ngomongnya setuju. nggak di depan dia. Nanti begitu udah selesai Oh, baru. iya. Misalnya dia marahin That's anak good gua point. gitu misalnya, kamu kok gini. Kalau Lu nggak ngingetin setuju dia misalnya. untuk paling gue pegang dia gini, nanti pas nggak ada anaknya udah nggak Kode-kodenya ada, gitu. paling nanti kita beromongin Biar kayaknya. kayak tenang dikit gitu atau kan. kan. Mungkin kalau emosi meluap-meluap Ya, namanya kan juga takutnya kesel makin gitu. Iya, kemana-mana, baru kan. nanti gue ngomongin boleh jangan terlalu keras nggak sih sama dia kan dia kasihan juga ya gitu-gitu ngomongnya nggak di depan anaknya gue. Iya, Iya. itu yang paling kita bener-bener mesti tahan sih kalau di depan anak gitu ya. Boro-boro sebelum ngasih seks edukasi, kita juga mesti nunjukin kita kompak. Jadi kalau kita juga nggak nyaman, susah lagi nanti apalagi mau ngasih seks edukasi gitu ya ke anak-anak. Iya. Ya, kalau soal seks edukasi gitu, apa sih yang kalian percaya akan kalian kasih ke anak-anak? Kalau sekarang untuk Bjorka karena dia masih 8 tahun, hanya sebatas bagian-bagian mana yang boleh dan tidak boleh disentuh, Sama siapapun ya. main lah istilahnya seperti itu. Maksudnya sama temen-temennya saling pegang atau apa Iya. gitu, ada Ya, it's bagian-bagiannya not okay. sebatas itu. Bener, Dan nggak ada ya kamu juga mainin apa nggak lucu ya soal megang Iya. apa hal-hal wilayah Dan dia sensitif Or kayak ngomongin gitu. juga tentang Iya, iya. kelamin, tentang apa Oh istilahnya. iya, dan Enggak, harus enggak, tahu juga enggak. memang nama kelaminnya penis atau vagina gitu. Iya. Atau mungkin ada nama lain, mungkin titit atau apa ya tahu aja. Tapi yang namanya adalah penis dan vagina. Dan kalau Betul. Kalau dulu sempet waktu kok Bjorka nanya-nanya soal lahiran misalnya waktu itu. Bjorka lahirnya dari mana? Iya, Dari iya. oh itu kalau Mars lahiran dari mana? Oh dari vagina gitu. Itu apa? Ya itu Kak, kalau cewek punyanya vagina, kalau cowok punyanya penis seperti itu. Exactly. Nah, kalau Kah dari situ juga?
enggak, kalau kamu dari perut kamu sesar, soalnya di black perut mama. Ya gitu. Maksudnya aku sangat terbuka gitu. Ya kalau soal itu sih Dia ya. penasaran obrolan soal melahirkan, nggak apa-apa, aku akan cerita seperti apa gitu. Kadang gue punya dunia sendiri kalau mandi bareng gitu kan, ke apa kalau dulu tuh kan Mas cacing, kamu ular, bapak naga, bapak naga, gitu. Mama nggak ada lagi. Gitu. Ya maksudnya nggak tahu ya, itu makanya kita tuh nggak pernah cari tahu perbandingan apa orang lain kayak gimana. Nggak apa-apa juga. Iya, kadang-kadang tuh gue percayanya nggak tahu ya, gue yakin semua orang tipe orangnya beda. Gitu. Jadi kita yang penting kan diajarin respect kan. Iya, kita punya terserah ini lu mau beda, sendiri. tapi lu respect gua. Iya, ya dan kan? bukan Iya. mau coba berbeda juga, enggak. Iya, Gitu. iya. Cuma emang ngejalaninnya kayak gitu aja. Hai geng Hai sehat. geng sehat. Jangan lupa dong untuk join members karena di sini Ada terapi speech delay dan juga kelas Montessori. gabung loh. Tadi kan lu bilang soal mandi bareng sama anak ya. Iya. Nah, itu juga part of sex education. Jadi, ini bagi moms and dad ya di geng sehat gitu. Kalau misalnya mau mandi bareng sama anak sebagai bagian dari seks edukasi, itu sebaiknya dilakukan sebelum anak umur 6 tahun. Salah lagi. Kalau misalnya maksudnya apalagi kalau anaknya beda gender gitu. Kalau misalnya laki sama laki ya udahlah gitu ya, perempuan sama perempuan udah. Tapi kalau misalnya mau mandi bener-bener bareng sama anak laki sama anak perempuan, itu sebaiknya sebelum 6 tahun gitu. Dan kasih tau ke anaknya bahwa gini nih, kalau anak laki akan besar jadi seperti si ayahnya, kalau anak perempuan besar nanti akan seperti bundanya. Gitu. Yang penting anak itu jangan sampai gini, ya aku kan sering ngeliat tuh ininya ayah jeng terus dia cerita ke teman-temannya Halo gitu. Bangga kan? kayak gitu. Atau biasanya anak laki-laki cerita, oh aku tuh suka kalau megang-megang misalnya payudara mama, nih apa kayak gitu. Nah itu kayak gitu iya kita mesti mengedukasi apa yang oke diceritain apa enggak gitu ya kan tentang tubuh. Ya kalau dia tanya, tapi kok aku nggak kayak mama? Iya nanti kalau misalnya kamu tumbuh dewasa, nanti ada masanya kamu akan ngalamin yang namanya puber. Apa itu puber? Ntar lah mens lah ini. Ntar aku ajarin, tenang aja. Nah kamu juga laki-laki nanti juga akan berubah suara kamu, ini kamu gitu ya. Nanti ada masanya tuh kamu akan ngerasain ini gitu dan akhirnya bertumbuh dan segala macam. Jadi itu adalah contoh yang supaya mereka tuh chill aja gitu terhadap sesuatu yang berhubungan dengan seks. Kalau mandinya bareng semuanya kan tadi kan Iya, sesama nggak apa-apa. gender. Kita semua sekeluarga. Ya, it's okay. Ya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sampai sekarang. Sebaiknya kalau dia udah mau masuk umur 10 tahun jangan deh. Kalau apalagi udah mau masuk Dia puber, benar sendiri 9, aja 10 itu. tahun dia sendiri aja. Kalau gua sama dia, Kalau lu silahkan. dia selalu sama dia tuh ya Careless Whisper itu mengalami. Apaan yang ada kita malah rebutan air. Kamu udah belum sih? Aku mau bilas dulu ini. Aku belum. Kenapa jadi nggak romantis sih? Kirain kalau ini saling mandiin gitu. Enggak. Tetap Enggak. mandinya sendiri-sendiri. Enggak, tetap sendiri-sendiri. Kirain saling mandiin. Kadang aku lagi setengah bilas, aku mau cuci muka, ini muka aku sabun semua. Ya tetap aja aku yang nungguin dia dulu sampai kelar. Tapi kalau lo mah tetap ya harus gangguin dia kalau lagi sikat gigi ya. Itu Iya. wajib ya. Ya, Aku udah dia. refleks. Itu mah nggak Udah ada. Kalau refleks. gue lagi tadi juga cuma lagi duduk teras lu. Gitu. Ya, bukannya kamu sering kayak gitu ke aku. Beda. Kamu Gitu. sendiri pakai kaos butung, terus yang tetenya keluar gitu. Kalau lagi tiduran kan sebel ya. Jadi pengen buat Sebel nungguin apa doang. gemes. Kayaknya beda tipis. Dan itu beda kadang tipis, suka beda apa tipis. ini dia tuh nggak pernah ngerti jadi cowok gimana ya. Kadang-kadang bercanda, kan gue suka bercandain misal, nih gitu kan, kita bercandain dia. Nah dia tuh kadang suka ngebales, gue kayak kenceng. Kok sakit itu ya? Sakit, gue bilang gitu. Malah cuma gitu doang. No, nggak cuma gitu doang. Di cowok kalau misalnya masalah bijinya cuman kecil itu sakit banget, gue bilang. Itu sensitifnya beda. No, jangan pernah ngelakuin kayak gitu. Ouch. Dan dia tidak pernah bilang kalau paling gitu doang pelan kok. Tapi sakit. Gitu. Nggak tahu kan aku nggak punya, nggak tahu rasanya. Itu dia. Makanya dikasih tahu sama Makanya jangan dia. gangguin aku, jadi nanti aku refleks. Tapi kita sama gak sih ini? Maksudnya kalau kamu ngerumus kan aku sakit. Sakit. Sakit bohong. lah dia. Oke, dan kita akan masuk ya. Aku mau kasih lihat nih Instagramnya Sabai. Terus aku pengen tahu tanggapannya Ringo apa sih gitu tentang Instagramnya ini. Ya bisa dilihat ya teman-teman geng sehat. Ini Instagramnya
Terus kayak gitu lihat captionnya, ya kan? Oh, tahu-tahu tadi di mobil si Baba bilang happy anniversary. Astaga, lupa banget. 8 tahun ya kita. Nikah sama kamu seru lah pokoknya. Tanggapan kamu apa tuh? Ih, berarti ini tahun lalu. Tapi fotonya foto lama. Enggak, ini kan aku ada masukinnya banyak. Oh iya. Ada beberapa foto. Ini sorry, gue geser lagi. Ya. Tanggapan gue apa ya? Itu yang gue yakini sih gitu. Kenapa dia mau sama gue? Kayak gitu. Tapi dia nggak ingat anniversary loh. Dia. Wajar sih kita berdua seperti itu. Oh, kalian berdua nggak ingat anniversary? Oke, baik. Dan kadang-kadang jarang ingat. Nggak ada perayaan kita ngapain dinner malah nggak ya. Iya. Ya gue tuh. Jadi apa spesialnya hari-hari lain sama anniversary buat kalian? Nggak ada bedanya. Nggak ada. Karena nggak tahu, terbiasa kayak dia selalu masih ada usaha kalau misalnya gue ulang tahun tuh dia anak-anak juga dia selalu pesen kue atau ngasih surprise yang sangat kecil yang menurut gue sweet sekali gitu. Kalau anak-anak iya jelas. Kalau kamu soalnya kamu teror. Kalau gue soalnya sebelum gue ulang tahun gue udah minta beliin hadiah yang mahal dong, apapun. Gue nggak tahu mau minta hadiah apa. Yang mahal. Tiap gitu. hari. Yang mahal. Ya. Lewat Instagram maupun langsung seperti Instagram. Gue teror gitu. Pokoknya gue minta yang mahal ya gitu. Di ininya Caption dia, gitu. captionnya dia. Jadi dan kadang-kadang berhasil gitu. Suatu saat gitu gue pernah lagi itu di telepon. Kamu di mana? Belum kelar kamu dari situ gitu. Kamu nggak mau ke toko kamera gitu ngambil 70-200 itu kamu nggak mau? Ini beli ini. Boleh ambil. Ya udah ambil aja gitu yang bayarin. Dan akhirnya lensa itu gue namakan lensa Daboyang dari Bojo Tersayang. Daboyang. Gitu. Karena dia nggak pernah itu akhirnya biasanya kan perlengkapan kamera gue beli sendiri gitu. Kali ini kok dia tumben mau beliin gue. Jadi teror segitu lama ya, apalagi ya mesti kepikiran yang dia suka lah yang bakal dipakai mahal. Gitu. Dan aku juga mikirnya kayak beliin apa ya udahlah apa yang emang dia mau, dia suka itu aja udah bener-bener gitu. histing gitu ya. Yang gue tahu, wah mahal nih gitu. Apapun terserah, gue mahal. Kalau murah kan gue bisa beli sendiri ya. Dia punya mahal. Gitu. Oke, baiklah. Dia materainya sungguh-sungguh banget ya. Sama dia doang. Padahal itu penekanan dia juga. Duitnya dia juga. Tapi kan jatah lo, Duit sudah sama, lah ya. semuanya duit sama, ya duit bareng. Nah, ini selanjutnya di Instagram ini mungkin menarik gitu ya. Karena gue tadi udah denger alasannya dia kenapa. Tapi kayaknya geng sehat juga harus denger nih. Kita lihat nih Instagramnya Ringo. Ya. Aku pengen Sabai baca. Banyak tipenya nih. Apa yang terjadi? Oh iya, ini baru-baru yang ini. terjadi di sini? Ada apa sih, Sabai? Iya, jadi sebenarnya selama ini rambut aku tuh selalu panjang. Dari kecil. Karena gue tuh bukan tipe yang betah Pacaran 3 tahun selalu panjang. Ya, dari awal ya kenal kan? panjang. Gue nggak betah di Nikah salon, panjang. potong rambut biasanya setahun sekali doang gitu. Dan memang terbiasa panjang dari dulu. Dari dulu sebenarnya selalu penasaran rambut pendek. Bahkan mungkin lebih pendek dari ini. Itu cuek banget gitu loh orangnya gitu. Ini aja kayak. Tapi bisa rambut panjang ya. Cuma kan pakai orang lipstick doang kan. Yang lainnya ini bedak aja nggak ada tuh. Nggak pakai. Jadi secuek itulah dia gitu. Iya. Sisiran juga enggak gitu. Jadi dan gue suka atas itu gitu. Cocok. Akhirnya marketnya tepat nih, tepat sasaran. Akhirnya karena memang udah setahun lebih nggak potong rambut, rambut udah terlalu panjang lah kemarin. Dan panasnya lagi banget Ya, gila. Jakarta belakangan. Jadi rambut nggak mungkin dong dibiarkan lepas begitu terurai gitu, rambut panjang gerah selalu diikat kan berat ya rambutnya karena udah panjang. Terus udah juga jadi pening nggak sih kalau diikat terus kan? Betul, pening, sakit kan di sini tertarik mulu dan udah rontok banget. Udahlah, udah nggak mau pakai mikir, potong aja pendek, bilang ke dia kan nggak akan pernah bolehin aku potong pendek. Oh dari gitu. Dulu. Karena gue suka rambutnya, gue suka banget rambutnya dia. Menurut gue tuh, wah keren banget gitu. Rambut yang nggak pernah ditata gitu loh. Kan gue nggak pernah ngelihat dia nyatok rambut, nggak pernah sama Dulu gue sekali. nggak punya sisir. Nggak punya sisir, nggak pernah nyatok. Menurut gue cuek gila nih orang gitu dengan rambut yang panjang. Kalau misalnya ada apa-apa, tinggal ikat gitu. Di apa namanya diikat tuh Dijepit apa? Ya gitu. Dijepit atau pakai apa lagi. Menurut gue cuek banget ya nih orang ya gitu. Gue suka dengan itu. Tiba-tiba pas dipotong pulang langsung. Nggak bilang, cuma bilang aku mau pergi potong rambut, pergi.
Dia pikir kalau cuma ditrim-trim kayak biasa lah ya dia kiranya. Lemes gue 2 hari kayak kehilangan kontrol gitu loh kayak gue. Kamu kenapa? Kok nggak bilang? Kamu bilangnya potongnya dikit. Aku nggak bilang loh aku potongnya seberapa. Aku cuma bilang aku potong rambut ya. Lemes Dia gue. mencoba denial. Ternyata pas pulang apa yang terjadi? Ini bukan masalah jadi cakep atau nggak cakep, bukan itu gitu. Tapi apa ya? Menurut gue juga bagus-bagus aja sekarang. Setelah 2 hari. Iya, enggak. Waktu hari pertama juga aku ngomong ya cocok sih, tapi kayak kesel Tapi nggak aja terima. gitu, kayak nggak terima gue kayak ada sesuatu yang berubah gitu. Karena gue ada nulis di caption seperti bercinta dengan orang lain. Kayak, But it's a good thing or it's a bad thing jadinya seperti bercinta dengan orang lain. It's a New thing. Bingung aja kayak kamu siapa gitu kayak misalnya. Kamu siapa? Kayak kalau tidur tuh biasanya kan kalau kita sebelahan tuh rambutnya selalu kesini-sini nih. Rambutnya kan panjang banget selalu kesini-sini. Gue dia duduk di mana gue bisa kayak keinjek. Kalau keinjek gitu rambutnya itu menurut gue seru aja gitu. Ini kayak perubahan gede aja sih yang semua orang butuh adaptasi. Kebetulan gue kayak aduh gue siap nggak ya adaptasi di sini gitu. Dan dia dengan baiknya selalu menanyakan beberapa kali. Tapi kamu tuh baik-baik aja nggak? Kamu tuh potong rambut karena stres atau kenapa gitu? Ya karena menurut gue banyak perempuan tiba-tiba butuh hal yang baru tuh melakukan hal yang ekstrim. Ada kecewa apa, ada salah satunya adalah potong rambut. Jadi gue kan nanya, ini salah gue ya? Ada apa ya gitu, lu potong rambut tuh gue kan yang bersalah atau ada apa nih gitu. Ternyata global warming yang salah ya. Kata dia ya karena ini adalah hal yang dia penasaran dari dulu gitu. Terus gue bilang ya kenapa sekarang setelah kita menikah memasukin tahun 9 dan kapan lagi? Gue kayak ngerasa ini gue salah ya gue melakukan hal yang mengecewakan dia tuh. Salahin heat wave. Terlalu panas. Iya benar. Iya mungkin tapi itu. Katanya secara seksual malah lu makin terangsang ya justru ya sampai lu muat begini tulisannya. Agak. Nah biasanya umumnya gue kalau yang dulu sebelum kenal sama dia, gue memang suka sama cewek yang berambut pendek. Oh kali ini. Nah berarti dia adalah orang pertama dengan rambut panjang yang menurut gue panjang banget yang gue bilang keren gitu. Jadi ketika ini kayaknya sebenarnya elunya sih bukan rambutnya ya. Iya, terus pas dia rambut pendek kayak dia sih senang-senang aja. Tapi abis itu ya. Jadi 2 hari lemes tuh kenapa? Gak tahu kayak apa ya kayak aduh berubah lagi ya gitu. Shock banget. Aneh banget. Karena gue tuh suka banget lihat rambut dia panjang, sesuatu yang nggak gue punya aja kan rambut panjang. Jadi menurut gue ya dia keren. Gitu. Shock. Abis itu tapi dia membuat semuanya baik-baik aja dengan cara bercinta. Oke, baiklah. Gampang ya? Gampang itu ya. Gampangan banget anaknya. Dan gue langsung oke gitu. Suaminya gampang. Ternyata tidak ada yang berubah ya dari sini gitu. Oke. Oh ternyata sama ya gitu ya. Dan bahkan lebih. Especially dengan bentukannya agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, sekarang kita masuk party. Party? Oh, wow. Party adalah segmen pertanyaan. Oke. Ada yang mau bertanya apa? Gitu. Jadi kita nih tanya ke beberapa penonton ngoprek ya, ngobrol habis praktek gitu untuk Ringo dan Sabe. Ini ada 3 pertanyaan yang udah dipilih ya. Oke. 1 pertanyaannya, kalau salah satu main film, ada adegan dewasa atau mesra, nontonnya perasaannya gimana? Oke, sudah pernah dilakukan, sudah terjadi. Terus gimana? Siapa jadi, duluan? Gua. Oke. Iya jelas. Ya, dia mah nggak pernah, belum pernah kamu ada adegan. Aku nggak akan mau juga. Oh ya, kalau gua tuh ada cerita. Tapi kecuali kalau aja gitu. Kecuali kalau siapa? Nicholas Saputra. Tapi kalau aku dapat adegan gay sama Nicholas Saputra, kamu gimana? Cobain. Nggak kan dalam film kan kita minimal, iya kan namanya juga film ya gitu. Film kan Kalau bukan jadi peran apa aja kan gitu. Film-film festival kan banyak ngomongin isu kemanusiaan. Dan aku kan profesional juga orangnya. Gitu. Gue juga ngefans lagi sama dia. Kalau dia ada peran lesbian sama Nadia Hutagalung, wah keren. Kita sama-sama aneh ya. Nggak salah yang kerja sama-sama seheboh itu ya. Yang ciuman itu. Jadi waktu itu kan gue selalu melibatkan dia kalau misalnya gue terima kerjaan misalnya film, dia boleh baca skenarionya atau kalau dia malas gue ceritain skenario itu tentang apa. Nah kebetulan waktu itu adalah syutingnya di Swiss. Udah gitu gue akan ciumannya bukan hanya dengan 1 perempuan, dengan 2 perempuan gitu. Dan tapi bukan waktu bersamaan ya. Terus dia ngelihat gimana, dia bilang
tapi ini oke kok dibilang gitu. Ini maksudnya make sense gitu ya ceritanya ya. Iya, pokoknya karena kalau aku mah akan balikin lagi ke dia karena dia akan lebih ngerti lah ceritanya seperti apa, dia akan lebih paham. karena gue yang jalanin dan kan. aku akan percaya dengan keputusannya dia aja. Terus dia support itu dan akhirnya malah jadi hal yang ganggu banget gitu ketika karena pas gue syuting baru juga nyampe gitu, belum syutingnya baru besok dia udah gimana? Udah ciuman ya? Udah. Belum. Aku kenal ya dengan dua pemain ini, aku Kenal juga gitu. dia si lawan main yang akan gue cium itu. Pas udah gue telepon lagi, kalau dia telepon gimana? Udah. Nanyanya tuh kayak gue nggak punya kehidupan lain, dia cuma peduli sama udah belum. Dia nggak ikut loh ke sana. Kan ada sih kadang-kadang ngedampingin ya. Dia pasti lebih gengges lagi tuh. Kayaknya sih iya sih. Terus tiba-tiba aku kayaknya bukan hanya gangguin dia tapi gangguin si cewek itu juga. Lawan mainnya itu. Gimana rasanya Ringo gimana gitu. Studi banding. Akhirnya udah kan, dan ternyata setelah adegan itu ya memang biasa aja karena ya nggak tahu kerjaan, ada orang-orang lihat ya kerjaan gitu loh ini. Jadi kayak ya biasa aja, malah ya nggak senyaman kalau sama pasangan lu bener-bener pasangan lu ciuman. Iya. Masa sih dia tuh penasaran gitu banget. Akhirnya udah deh ketemu lah dengan lawan main gua, terus dia tuh gimana gitu, penasaran. Terus yang satu bilang nggak berasa apa-apa gitu. Yang satu bilang oke loh dia, ya kan. Aneh banget sih bini gue gitu. Kayak ngelakuin sendiri yang risih jadi. Oke lo suami gue, oke kan. Gue kayak Dia mendapat validasi bahwa selama ini bibirnya enak. gue kayak bingung, kayak risih sendiri gitu sama kelakuan dia. Gue kayak apa nggak perlu gue ambil lagi ya, ganggu banget gitu. Tapi ternyata apakah gue nyaman atau enggak, ternyata bukan soal kalau gue melihat film tuh bukan masalah ciuman atau nggak ciumannya. Emang filmnya tuh gimana, ceritanya bagus atau enggak, Make sense apa enggak sih gitu ya, semua tiba-tiba langsung adegannya. ciuman Ngedangin nggak ada hujan. gitu. Yang bukan lagi bikin porno juga. Iya, kebutuhan ceritanya seperlu itu atau enggak gitu loh. Dan balik lagi itu, jadi titik beratnya bukan di itu sih gitu. Makanya kalau ada ciuman gimana loh ya, filmnya gimana gitu, nggak tiba-tiba ada ciuman aneh banget gitu yang nggak juntrungannya. Ya filmnya gimana, perlu nggak adegan itu? Pasti gue juga akan diskusikan. Ini kok culun banget sih, tiba-tiba lagi nggak apa, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gitu. ciuman aneh banget gitu. Dan itu kan jelas kerjaan, bukan diem-diem setelah kerja atau apa Iya gitu kan. Kan lebih serem lagi. Kalian kalau misalnya diem-diem setelah kerja ya kali minta izin. Minta izinnya mau cium sama dia. Ada apa? Kita open relationship kah? Kita open monogami kah? Apakah tiba-tiba aktornya beralasan dengan karakternya masih belum bisa lepas, jadi aku ciuman lagi, aneh banget. Aneh banget. Kita harus latihan ciuman terus sampai ciumannya itu oke di kamera. Wah. Tapi filmnya udah tayang. Tapi udah kelar. Aneh banget. Ya itu cara dia sangat paham kerjaan gue, begitupun dengan gue. Jadi gue balik lagi nggak punya kesulitan apapun, komunikasi apapun sama dia. Tuh geng sehat udah dijawab ya. Sekarang yang kedua nih pertanyaannya. Ada yang pernah bilang ke Ringo, Ringo nggak cocok nikah sama Sabai karena Sabai tuh cakep banget. Gimana tanggapannya? Hey, prestasi. Iya. Agak. Nah itu dia tuh. Masalahnya adalah kayak bisa, apakah gue menganggap dia cakep? Iya, gue menganggap dia ganteng bahkan gitu ya. Kita udah bahas itu tadi, dia nganggap ganteng. Iya, kalau misalnya kayaknya setiap orang punya kelebihan ya. Maksud gue pasangan dengan siapa lu pernah berpasangan sebelumnya, semua pasti punya kelebihannya masing-masing gitu. Dan kalau gua ngerasanya selama ini, gua tuh suka sama dia atau siapapun, itu bukan berdasarkan cuma cakep doang. Kalau cuma cakep doang masih terlalu shallow gitu untuk alasan suka sama orang. Kebanyakan justru orang cakep tuh ngilfilin loh gitu. Iya benar. Oh iya. Karena pertama kali bisa atraktif, tapi untuk mempertahankannya itu kan justru butuh lebih daripada cakep orang doang cakep kan. itu, nih gue kasih tahu ya, biasanya cewek sama cowok, gue selalu ngerasa sama kok, seimbang gitu, nggak ada yang lebih gimana. Kalau misalnya ngeliat cewek, semua orang yang cakep, tapi kita tahu dia yang ngerasa cakep itu udah ngilfilin. Iya benar. Nggak? Iya kan? Itu. Sadar banget gitu. Sadar kan, banget kayaknya, cakep tuh kayak nih. apa sih gitu ya. Itu mah mau secakep apa, kalau secantik apa, kalau tuh orang udah ngerasa cantik pasti males gitu. Dan yang cantik kan cuma lu doang gitu kayak. Aku juga bisa ilfil loh sama cowok yang ngerasa kegantengan banget gitu, yang kayak pede, ngerasa ganteng. Ada apa? Nah, biasanya kalau lu ngelihat cewek yang cantik gitu ya, dan lu suka dengan cantiknya doang gitu. Kalau cantiknya udah mentok lu lihat, yang terjadi adalah setiap hari kelamaan lu bisa bosen dan akhirnya turun gitu.
Tapi kalau misalnya lo suka sama yang biasa aja gitu, fisik, bukan karena fisik, bahkan setiap harinya itu bisa naik gitu loh. Bisa naik. Kalau udah cakep mentok, bisa nggak lebih cakep lagi? Jarang. Kalau yang udah jelek agak jadi lumayan. Dari lumayan jadi rupawan tuh banyak tuh. Ya, karena udah gitu ya. ngelihat, jadi Saba itu ngelihat awalnya tuh gue biasa aja. Dia udah bucin deh itu Tapi ya. di sebuah titik-titik tertentu, lumayan nih kayaknya gitu loh. Kalau udah mentok tuh, ngerti gak sih? Yang bisa, Akal ya. yang bisa tuh cuma ngilangin. Teorinya oke juga Dan sih. kalau misalnya soal cakep dan itu, gua nggak lihat kayak gitu. Gua kasih tahu, kaya kali. No, gua waktu nikahin dia gua nggak punya uang sama sekali. Enggak. Pertama, karena gua yang secara fisik nggak serupawan yang rupawan itu, that's why gua semuanya pakai taktik. Gua punya banyak sekali taktik untuk mendekati perempuan, termasuk diving itu adalah salah satu olahraga yang gue jadikan daya tarik untuk lawan jenis. Kenapa? Banyak sekali taktik tarik ulur gue tuh selalu. Gue ngedeketin dia bertaktik banget. Kita ketemu di sebuah FTV, kita cinlok dalam berapa hari? 4 hari. Cepet ya. Gua taktik. Sama-sama baru putus. Di hari ya. pertama kenal, di hari kedua gue udah ngajakin dia, gue punya satu warung di Jogja, warung yang gue yakin orang kayak gini kayaknya nggak akan nongkrong di warung yang begini-begini. Gue cuman tempat yang nggak semua orang tahu, gue ajak dia ke situ, ngobrol-ngobrol segala macam. Besoknya gue ajak dia nggak bisa pakai sepeda, gue jadi pakai sepeda. Di hari keempat kita udah saling suka, gitu. Wah. Ya gue selalu cerdas karena taktik gue nggak pernah ngajak cewek nonton yuk, misalnya nonton yuk pergi makan yuk, no. Gue selalu itu gengsi gue yang tinggi. Gue selalu gue mau nonton film ini bagus banget, lo mau ikut gak? Kalau nggak apa-apa juga. Selalu kayak gitu. Oke. Gue nggak pernah ngajakin kayak gini, kayak gue ngajakin dia nonton gitu. Nonton yuk. Kalau misalnya gue nggak bisa, berarti gue nggak jadi. No. Gue akan tunjukin sama cewek itu yang gue tertarik tuh nontonnya, bukan nama lu nya. Kalau lu mau ikut, ayo nemenin gue. Tapi kalau lu nggak bisa, gue tetap nonton anyway, gitu. Karena yang paling penting adalah begitu udah nikah manja. Iya, taktik. All out. Makan masih kenceng ya. Makan juga gitu. Gue pengen makan di situ. Kenapa? Karena gue lapar dan gue suka makanannya. Lu mau ikut? Kalau nggak apa-apa juga. Gue tetap makan. Gue akan ngebikin dia tuh nggak. Ya lu oke, tapi lu nggak istimewa itu, jadi tenang gitu. Lu akan istimewa ketika nanti ada saatnya gitu. Dan aku Belum tuh sekarang. memang nggak pernah bisa kena sama cowok yang terlalu romantis, terlalu Ngirim bunga apa ya. Nggak bisa banget yang nelpon terus, yang apa. Aduh, aku tuh paling clingy nggak ya, bisa, nggak clingy. bisa banget yang clingy, nyariin lah bunga. Ya kalau ada yang atau bisa apa. nggak apa-apa ya. Ini bukan Iya, berarti ini apa-apa. beda ya, Ini beda aja. Aku beda aja selera maksudnya aja. aku aja. Dulu tuh memang aku tuh cuek banget dan bisa dingin banget juga orangnya. Jadi memang yang kayak gitu-gitu tuh nggak akan kena gitu. Kebetulan gue tahu yang kayak gitu-gitu nggak kena di dia. Nggak pernah gue Jangan pakai ngirimin strategi yang sama. lagu-lagu romantis kayak gitu. No, nggak ada. Gue kasih lagu yang sangar-sangar malah gitu, nggak ada. Kita lagu yang menyanyi Sesuai. Iya, jadi emang taktik. Dan kadang-kadang kalau si ngerasa fisiknya oke, si cantik apa si ganteng, mereka tuh kadang minim usaha, kadang nggak kreatif dalam pendekatan. Sorry, bukan semuanya, tapi biasanya ada cowok yang ngerasa cuma dengan senyum dikit atau nanyain nomor telepon dikit udah berasa akan dapat ininya nih, Udah karena pasti dia itu yakin sesuatu itu. banget Yes, jadi kalau menurut dia gua dideketin 10 kali sama 10 cowok berbeda, nanyanya sama kayak ya itu salah. Ya, Nah, kalau misalnya cowok gitu ya, gua cowok pengen mendekati yang kira-kira di luar itu batasan. Gue sadar sekali. di luar batasan. Ya maksudnya out of the box. kayak tadi dia ngerasa kan, Sabai kok bisa sama gue? Berarti kan dia ngerasa, nggak seimbang tuh. Kalau gue seimbang-seimbang aja, kenapa? Pergaulannya sama, intelektualitasnya sama. Kalau gue mau ngelihat dia Biasanya nanya kayak gitu banyak mindernya kayaknya. Iya. Kalau Iya gue kan? kayak gue pede-pede aja, gak ada masalah gitu, ngobrol di apa-apa nyambung. Yang paling penting tuh komunikasi nyambung. Gue kalau ketemu sama yang cantiknya kayak gimana, pertama dia ngerasa cantik atau dia ada Kecuali Nadia Hutagalung ya. kecuali nggak tahu juga sih. Kayak tapi kalau dia tuh banyak kita maafinnya ya. Banyak maklum Iya, beda ya. dari cara ngobrol tuh kelihatan banget Smart, gitu. Iya, she's smart, smart. keren. Kalau smart mungkin bukan smart, tapi lebih ke
cara ngobrolnya tuh enak gitu. Dari cara ngobrol kan kelihatan apakah lu ngerendahin orang, gimana cara perlakuan lu ke orang lain. Kayak gue pasti ilfil deh gitu. Apa misalnya ngedenger cewek cakep gitu misalnya, tiba-tiba dia ngomong, ih kok dia mau sih sama si ini, kan ini profesinya padahal cuman ini. Menurut gue kayak, kalau ngerendahin orang, berarti udah kelihatan lu adalah orang yang seperti apa gitu loh. Gue di situ kayak, no, ini cewek nggak punya kapasitas yang menarik jadi personality wise ya. Iya, kayak banyak profesi-profesi yang cewek yang arogan itu anggap kayak banyak lah, gue nggak usah sebutin daripada gak enak. Kok profesi ini nggak banget, lo harus belajar buat menghindari profesi ini. Menurut gue kayak iya, seolah-olah ya biasa, masih ngeliat strata sosial kan. Iya, menurut gue kayak, jadi kalau level lo 3, lu jangan main level 1, lu masih level sekian. Menurut gue kayak, kenapa gitu loh, tempat makan apa segala macam. Gue tuh suka heran, makanan jadi berita, ini suka makan pinggiran. Itu bukan berita. Hei, semua orang melakukan makanan pinggiran. So what? Mau apapun strata sosial. Sampai sekarang temen gue yang kaya sekalipun tidak pernah mengkategorikan makanan pinggiran dan enggak. Makanan enak aja gitu loh. Tiba-tiba jadi berita. Dan ini adalah, gue ngerti arah beritanya sih, ini adalah orang yang down to earth. No! Makan makanan pinggiran tenda itu bukan down to earth, tapi emang enak aja. Kita juga milih-milih kalau makan pinggiran, kalau nggak enak ya nggak akan situ. Bukan karena sosok down to earth yang nggak enak. Bukan sosok down to earth. Itu semua orang Indonesia melakukan itu. Aduh, what's so special berarti karena kehabisan berita gua rasa. Iya, jadi intinya kenapa bisa ya karena kebetulan nyambung aja dari komunikasi sih, dari ngobrol. Gitu. Atau dia kena jurus speak lah. Ini kena spells kayaknya. Kejebak udah deh. Nah kalau yang ketiga sih udah dijawab tadi ya, geng sehat. Karena nih bener gak sih kalau bercinta habis berantem lebih menyenangkan. Mereka sudah mengekspresikannya dengan amat sangat bahwa they love make up sex ya. Mungkin nanti di edukasi bersama dengan saya kita akan membahas lebih spesifik tentang make up sex itu dan do and don'ts-nya ya kan. Sekarang kita akan masukin ini segmen khusus sih. Kalau biasanya tadi saya nanya-nanya, sekarang saya ditanya ya kan. Mungkin sih ini nggak seperti konsultasi karena konsultasi kan rahasia gitu kan. Tapi ini mungkin tanya tentang informasi, seks edukasi atau misalnya curhat juga boleh. Boleh ya. Kamu ada yang mau curhatin nggak tentang aku? Udah ada nggak ada? Enggak, udah. Sungguh? Jangan di sini. Kamu buat sesi khusus lebih serius ternyata. Jadi kita tuh sangat nggak tahu, kita tuh suka explore, tapi bukan mengeksplor karena ada masalah sehingga kita mengeksplor, enggak sih gitu. Gue tuh penasaran karena selama ini kalau dulu ya kita ke Jepang gitu. Kita ke Jepang mulu kan suka lewat toko-toko apa gitu. Di Donki Hotel selalu lantai atas selalu ada sex toys gitu ya. Dan gue tuh kan penasaran itu buat apa ya gitu ya. Bentuknya yang gue tahu kan pasti dildo doang kan. Yang lain-lain tuh nggak tahu buat apa. Lagi bentuknya aneh-aneh banget gitu. Ada yang cabang 2, cabang 3, gue nggak tahu lah. Rabbit ya yang ada cabang-cabangnya gitu ya. One day tuh gue penasaran, tapi gue ajak dia dong. Dia juga awalnya nggak mau nih gitu. Lu nggak mau? Kamu tuh suruh aku milih. Iya kan biar fair dong. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kalian belanja gitu. Sedangkan kan aku lagi sama anaknya ya. Karena dan dia bilang, yaudah kamu kesana aja dulu sendiri, kamu pilih-pilih. Udahlah kamu pilih yang mana aja. Karena yang kalau teman-teman yang udah ke Don Quixote, bagian sex toys itu di bagian luarnya tuh mainan anak-anak. Di ujungnya baru ada terpal tuh bagian sex toys itu. Kayaknya mereka cukup considerate ya, anak-anaknya main di sana dulu, mak bapaknya shopping di sini. Mungkin. Sampai akhirnya ya udah gue pilih yang biasa aja ya. Itu yang biasa tuh yang gimana? Ya cuman dildo aja ya, cuman dildo. Ada getarannya? Ada dong, ada. Dan akhirnya ternyata pas setelah kita coba, gue tuh jadi nyebut main yuk karena itu kan mainan kan, sex toys gitu. Jadi kalian pakai waktu lagi hubungan seks atau pakai sendiri-sendiri? Enggak. Gue nggak tahu pernah pakai sendiri kamu. Pakainya selalu bareng. Iya, pas lagi itu buat pemanasan. Iya, buat pemanasan. Dan ternyata abis dari situ kita kayak ketemu euforia baru. Jadi ngomong ke teman-teman kita,
Lo harus punya, seru abis. Norak banget. Sampai akhirnya ada beberapa teman yang, iya gue cari ya gitu. Nggak, dan memang ada beberapa juga yang, iya gue punya kok gitu. Nggak ada yang gitu, iya seru ya gitu. Ternyata jadinya kita kayak bukan benda cabul lagi ya gitu. Kalau udah pasangan tuh itu ternyata seru ya gitu loh. Iya, kalau seru aja gitu. Iya, kayak apakah selalu kita pakai? Nggak selalu juga, ini udah lama juga ya. Cuma ada beberapa momen kalau misalnya memungkinkan anak-anak lagi pada di luar semua atau apa, kayak punya waktu yang lebih lama lagi, karena kan lebih lama lagi jadinya gitu. Seru ya kayaknya gitu, ini keluar gitu. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kita perlu nambah seks toys lagi nggak? Kalau kita cuma punya itu doang. Iya. Maksudnya, apakah hal ini juga penting banget atau gimana? Karena ya itu kan didiskusikan, gue memakai cara kamu boleh pilih gitu atau apa. Nah pertanyaannya adalah dan gue pribadi kalau nanti dia mau memakai sendiri pun nggak apa-apa. Gitu. Ya gitu. Oke, kalau sebenarnya sex toys itu kalau mau nyoba, untung kalian enak karena ada beberapa yang nyoba yang langsung ini kan yang langsung penetrasi ya. Ya kan, yang bisa masukin ke dalam vagina kan? Iya. Oke. Jadi bedanya tuh dildo sama vibrator gitu. Kalau dildo itu nggak ada getarannya, bentuknya kayak penis. Ada kan yang kayak dari gelas, dari apa, tapi ya udah kaku gitu aja. Oh, kita berarti vibrator. Kalau yang vibrator itu dia bisa ada getarannya. Iya, cuma ada suaranya ya, ada suaranya. Jadi dia ada macam-macam nih. Kalau sebenarnya kalau awal-awal aku usulin tuh ini dulu, kalau buat couples itu sebenarnya harus punya untuk ngerangsang klitoris. Yang gimana tuh? Jadi yang klitoris tuh yang kecil, jadi benar-benar untuk ngerangsang yang di atasnya aja gitu kan. Jadi kalau ini bentuk vulva gitu kan ya, pasti paling atas tuh klitoris, lalu saluran kencing baru vagina kan. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk ngerangsang di situ tuh ada tuh yang bentuknya kayak isapan gitu, ada yang cuma ngegetarin doang. Iya, itu kecil-kecil tapi dahsyat. Cari. Dan itu bisa juga dipakai karena kenapa itu simple? Itu bisa dipakai pada saat kalian lagi hubungan seksual, penetrasi. Itu kan tetap penisnya masuk ke dalam vagina, of course gitu. Tapi kan bisa sambil misalnya woman on top posisinya tuh sambil dipakai. Beli. Itu bisa squirting. Jadi siap-siap aja bakal basah segala macam karena spray dulu. pakai verlak. Iya, itu gimana ya? Bentuknya yang mana? Nanti gua kasih fotonya. Penasaran nggak? Terserah dia sih kalau. Iya, nanti gua kasih fotonya. Jadi biasanya kalau misalnya kita pergi mau beli di mana ya, di plat hijau gitu ya, plat hijau ataupun plat orange, pertama lihat dulu yang untuk ngerangsang klitoris gitu ya, baru pakai yang kayak kalian. Itu sebenarnya yang udah keduanya. Karena gini, dipakai barengan tuh itu dulu. No. Satu-satu. Step-stepnya. Itu yang pertama sebenarnya klitoris. Kenapa klitoris relatif lebih baik dibandingkan sex toys yang ini ya, yang vaginal gitu, yang intervensi vaginal. Karena gini, kalau sebenarnya 18,4% perempuan benar-benar bisa menikmati orgasmenya dari G-spot itu cuma sedikit gitu. Jadi lebih dalam ya G-spot. Sebenarnya lebih banyak yang C-spot atau clitoris spot ini. Beli. Klitoris itu paling cepat bikin orgasme. Jadi kayak misalnya di tengah berhubungan. Iya, kan bisa kan sambil megangin klitorisnya. Kalau itu bukan pemanasan berarti. Di pemanasan itu sebaiknya bisa dipakai, tapi di tengah hubungan juga bisa dipakai. Enaknya itu klitoris. Kalau yang di-insert dimasukin ke dalam vagina, kan lu cuma bisa pakai pas pemanasan. Iya, kan? abis itu ganti, gitu, pemain pengganti. Nah, kalau ini bisa bareng-bareng. Make sense nggak? Kalau lagi di atas, woman on top, terus taruh kan di situ. Terus, aduh, gue udah kepengen, gue mengakselerasi nih, gue pengen orgasme bareng nih. Oh bisa. Pakai langsung cus. Oh bisa dipegang sendiri dong berarti? Dia tentuin sendiri. Atau misalnya, Sabe lagi posisi kan woman on top, dia di atas. Kamu di bawah biar kamu nggak gaji buta, kamu taruh. Guanya? Iya. Gue yang naruh? Kamu taruh ke klitorisnya Sabe. Make sense kan? Iya. Dia kan lagi di atas. Iya, kamu bisa tinggal taruh. Wah, merdeka dia. Tapi bisa juga kalau lebih aman biar dia bisa tahu kapan timingnya, bisa dia yang pegang sendiri gitu ya? Bisa juga. Mana fotonya? Berapa kali itu gue kasih linknya, jangan sedih. Mahal nggak tuh? Gak, lebih murah justru kalau yang klitoris. Tapi paling cepat bikin orgasm. Bahkan sampai 10 berarti itu
rekomendasi buat ibu-ibu gitu Iya. ya. Dan nggak salah loh Yang kalau udah dibuat. berpasangan Dan tuh nggak salah. apalagi nggak ya salah kalau misalnya mereka-mereka yang sedang dalam kondisi hamil gitu. Karena dalam kondisi hamil ada relatif banyak perempuan yang juga sebenarnya horny gitu ya, atau benar-benar ngerasa terangsang, tapi juga ribet ya karena perut, karena ini itu. Iya. Itu juga oke untuk pakai sex toy Oh, sebenarnya. gayanya ya ada di gaya gitu. tertentu nggak Nah, bisa ya ada pasti. juga beberapa sex toys yang disebut sebagai couple sex toys, di mana sex Ya. toysnya itu ada kayak bunny atau kelinci gitu ya, terus ada getarannya. Jadi begitu dimasukin ke dalam penis, dia itu bisa menggetarkan penis dan menggetarkan klitorisnya si perempuan. Wah, itu juga dahsyat banget, terutama buat ibu-ibu hamil. Aku belum kebayang. Aku juga belum kebayang kalau itu. Kayak Coba. ya. Apa-apa perlu gue ke rumah, gue kasih lihat gitu contoh-contohnya biar besok Ada jualannya lah gitu. Nggak cuma kita Nggak jualan tadi sih, cuma tapi nanya ada percontohan. tadi Memang Jadi sebenarnya it's okay banget untuk pasangan pakai itu gitu Iya. ya, dalam kondisi hamil dan kondisi apa itu kan dianggap sebenarnya variasi ya, bagian dari Ya, variasi. hanya yang variasi, diomongin bener. ya Diomongin. sama komunikasi dulu sama pasangan. ya gue juga nggak maksa dia, makan gue milih dia yang milih Untung deh milihnya gitu. yang biasa gitu ya, karena ada orang yang wah, kalau misalnya aku lagi nge-review sex toys gitu ya di Instagram, pasti suka gini, Mbak Zoya, aku mau yang paling kenceng, namanya mobil nih, kita bukan mencari mobil, aku mau paling getarannya paling keras, paling ini. Enggak, justru coba itu harus pelan-pelan. Karena ada yang sex toys yang paling ini ya, yang paling ini sekarang tuh ada yang dia ini apa sih, sex toysnya bisa naik turun. Oke. Ada yang bisa muter Buat siapa nih? buat cewek. Oh, oke. Ya kan? Jadi ini batangnya seperti itu, Ya. terus dari itu di sini ada kayak kelincinya lagi. Jadi itu merangsang G-spot dan klitoris pada saat yang bersamaan. Itu Wah, itu heaven level banget, berapa? surga banget sih. Level berapa berarti? Itu udah level yang paling advance. Oh. Kalau udah punya sex toys yang lain, baru beli yang ini. Nah, orang kadang-kadang kan suka heboh kalau aku pengen review. langsung berarti. Pengen langsung ke sana, biasanya nggak enak. Oh. Karena kita tubuh kita tuh butuh proses. Iya. In everything sebenarnya. Ya, salah satunya pernikahan kalian juga berhasil menurut aku karena kalian berproses jadi pacar. Habis itu berproses jadi orang tua, baru berproses jadi suami istri, baru berproses jadi orang tua. Ya kan gitu. Jadi ini juga tubuh juga butuh proses. Tiba-tiba ada rangsangan yang dahsyat nih gitu. Oh, klitoris dulu. Oh, G-spot. Oh, ini sekarang G-spot dan klitoris gitu pada waktu yang bersamaan. Dan itu akan membuat kita juga jadi lebih ngerasain nikmatnya, baik sendiri maupun berdua. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Apaan sih mukanya? Nyebelin banget. Mukanya tahu kayak aja. bahagia gitu. Mukanya bahagia banget. Siapa Nggak tahu apa-apa. kamu bisa sampai langsung ringgo. Wow! Itu lagi konser musik rock. Kamu tuh atau selalu apa? pengen digituin ya, diteriakin namanya. Aku bungee Ego jumping booster. aja. Heeh. Dia tuh minta teriakin Rengga gitu. Apa lagi bungee jumping ya? Iya. Dan itu beneran aku lakuin. Tapi enggak Enggak, orang dia tanpa suara nih. Pas dia baru inget, oh ringgo. Belum banget. gitu cuman buat nyebelin aja. Ngeselin deh. Extreme sport ya. Gitu. Jadi itu bisa dicoba. So, thank you so much ya. Terima kasih banyak loh. Biasa. Ingat yang kita omongin bukan cabul-cabulan ya. Yang kita omongin itu adalah wajar dan lumrah sebagai pasangan suami istri. Jadi geng sehat gitu Ya. ya. Ini adalah salah satu inspirasi buat geng sehat gitu ya. Ini kan mereka real gitu ya salah satunya. So, karena ada banyak orang yang sebenarnya kalau ngomongin seks itu nggak real. Males banget geng sehat gitu ya. Oh gitu Iya ya? kan? Suka nutupin, jaim, ini itu kan kalian kan wah beginilah kami. Bahkan nggak mau tahu ditanyain apa, nanti pasrah banget ditanya sama saya senang sekali. Gitu. Jadi salah satu yang saya belajar dari pernikahan mereka, satu kenapa mereka asik-asik aja, satu nggak ada yang merasa terintimidasi satu dengan yang lain ya. Iya, betul. Terus dicari banyak kecocokannya. Saya juga sebenarnya nggak setuju sama pasangan-pasangan yang kita tuh opposite attract. Aku agak deg-degan sih kalau yang opposite attract, yang terlalu beda. Yang satu rock and roll, yang satu klasik gitu misalnya gitu. Ini yang semakin banyak samanya justru semakin cocok. Dan kalau menurut teorinya Gottman dari Washington University, salah satu yang saya lihat dari mereka adalah mereka itu tektok bercandanya. Kan ada yang satu bercanda, yang satu kesel gitu kan ya. Mereka tuh tektok gitu ya. Jadi artinya frekuensi mereka bercanda, frekuensi mereka untuk ngobrol dan termasuk berantem dan seks itu tektoknya sama. Jadi kalau dia bercanda, ditanggapinnya bercanda juga. Kalau dia lagi serius, tanggapin serius. Kalau misalnya lagi nggak cocok, diomongin, diberantemin,
abis itu diakhiri dengan seks, gitu kan? Iya, kebanyakan gitu, ya betul. Kita selesaikan secara seksual, mereka gitu kayaknya gitu. Ya nggak apa-apa juga, tapi jangan sampai udah hubungan seks karena mau ngelupain masalah gitu. Kalau buat mereka kan mereka selesaikan dulu baru make up seks gitu ya. Jadi bukan karena ada orang yang udahlah gitu, udah mumet nih gitu, nggak selesai masalahnya gitu, kita having sex aja deh ya kan, nggak begitu mereka gitu ya. Enggak, kayak aneh banget kalau gitu. Ya. Ada soalnya orang yang kayak gitu ya, sengaja nyari berantem supaya bisa seksnya bisa. Enggak sih, tapi jadi kan malah sebel. Iya, kayak malah sebel ya. Emang sayang gitu. Beda. Dia minta banget kan, dia tuh minta banget gitu, pujian, godaan gitu. Tapi yang juga relatif tidak dimiliki oleh kebanyakan pasangan lain adalah ini, flirting with each other. Kalian tuh selalu flirting. Itu meningkatkan banyak hormon dopamin yang sebenarnya kurang di banyak pernikahan, ya kan? Ngaku geng sehat. Ya, flirting itu mahal banget harganya gitu. Bahkan banyak orang yang berusaha untuk apa sih flirting udah gak ini lagi, terus akhirnya jadi selingkuh gitu ya. Karena flirting kalau kelebihan, dopamin itu kan adalah quick gratification ya, memberikan pemuasan kebutuhan yang cepat, makanya orang bisa adiksi games, adiksi porno, adiksi apa gitu. Tapi dopamin yang sesuai adalah yang seperti mereka ini, yang bercanda-bercanda, gila aja gitu, hore, rusuh gitu. Tapi dua-duanya fine ya, bukan annoyed each other literally yang bikin kesel gitu, gimana-gimana, enggak gitu. Jadi keselnya ini keselnya Sabah itu kesel gemes, bukan kesel gimana-gimana gitu. Jadi thank you buat pembelajarannya. Terima kasih sama-sama, terima Stay kasih. Happy. Ya. May you guys grow in love. Amin. Ya kan, dan yang paling penting saya melihat bahwa kalau cinta itu mencari cara, bukan cari alasan. Bye geng sehat, thank you. Dadah.